Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Evi Sayono. Di pagi hari ini, hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, saya akan sedikit berbagi tentang dinding kata, bagaimana cara membuatnya, dan bagaimana cara menggunakannya untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa, baik itu kemampuan membaca dan juga kemampuan menulis. Dinding kata yang akan saya share di pagi hari ini adalah dinding kata yang bisa digunakan untuk siswa sekolah dasar kelas atas, kelas 4, 5, 6, sampai SMP juga bisa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, untuk teman-teman yang belum sempat subscribe, monggo silakan diklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya, sehingga ketika ada video baru mengenai strategi-strategi mengajar, teman-teman bisa langsung terupdate. Jika teman-teman berkenan, teman-teman juga boleh mengklik tanda like dan juga share link video ini ke rekan-rekan guru yang lain. Sehingga akan lebih banyak lagi rekan-rekan guru yang dapat belajar bersama-sama kita mengenai strategi-strategi pembelajaran, khususnya strategi pembelajaran literasi. Baik teman-teman, kita akan mulai. Selamat mendengarkan. Dinding kata selayang pandang. Hai, selamat pagi teman-teman, saya Evi Sayono. Pagi hari ini saya akan menunjukkan sebuah media ajar yang biasanya saya gunakan untuk mengajarkan literasi berimbang, baik itu dalam pelajaran bahasa Inggris maupun pelajaran bahasa Indonesia. Nah, dinding kata yang saya tunjukkan sebagai contoh ini adalah dinding kata yang diperuntukkan untuk anak kelas atas, sekolah dasar, level kelas atas, kelas 4, 5, 6, mungkin sampai level SMP juga bisa. Nah, perbedaan yang paling mendasar antara dinding kata kelas atas dan dinding kata kelas bawah tuh kelas 1, 2, 3. Kalau dinding kata kelas bawah itu saya masih mengikut sertakan gambar-gambar. Sementara kalau dinding kata kelas atas ini saya tidak menyertakan gambar, tapi lebih langsung ke kata, kemudian definisi dari kata tersebut. Sebagai catatan, dinding kata adalah sebuah media ajar atau pajangan yang bertumbuh setiap harinya. Jadi di awal tahun ajaran bisa jadi kartu kosakata yang tertempel di bawah tiap-tiap abjad itu akan baru 1 atau 2. Nah, ini akan bertambah banyak seiring dengan berjalannya waktu. Di akhir tahun ajaran nanti kita dapat melihat bahwa di bawah abjad-abjad tersebut akan terdapat banyak sekali kartu kosakata. Gitu ya. Jadi tujuannya bukan hanya sekedar pajangan, tapi juga digunakan untuk mengajari siswa membaca dan menulis. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya di bawah huruf G, ini ada kata geografi, ada kata gading, ada kata gaek, dan seterusnya. Nah, dari mana kata-kata ini didapat? Kata-kata ini bisa didapatkan dari novel kelas atau buku cerita yang dibacakan oleh guru kepada siswa. Atau guru juga bisa dapat membaca artikel di koran, atau dari mana saja basically, kata-kata dari mana saja yang guru anggap penting, atau kata-kata yang menarik perhatian siswa, lalu kemudian kita bisa minta siswa untuk menuliskan kata tersebut, lalu mencari artinya. Setelah dicari artinya, baru kita tempelkan di tembok ini. Ini contohnya, misalnya kata geografi, ditulis oleh Roshan di tanggal 7 Januari 2022. Nah, nanti di tanggal berikutnya atau di hari berikutnya bisa jadi anak yang lain yang akan menuliskan kata dan arti kata. Jadi ini terus bertumbuh, gitu ya. Nah, misalnya ini dilihat kita di huruf D, di tanggal 6 Januari siswa bernama Helios menuliskan kata dahaga. Kata lain dari dahaga adalah haus, yang membutuhkan sesuatu untuk diminum dan seterusnya. Bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat border dinding. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat dinding kata itu yang paling utama adalah ini, kertas asturo, lalu dipotong-potong sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita akan butuh cutter, penggaris besi, double tape, selotip kertas, pensil, dan gunting. Lalu bagaimana kalau tidak ada kertas asturo? Kalau tidak ada kertas asturo, teman-teman bisa pakai kertas kado juga. Kertas kado yang gambar apa aja.
Gampang kan bahannya? Nah, untuk peralatannya saya menggunakan ini cutting mat atau papan pemotong ya, supaya ketika kita memotong itu tidak merusak meja. Cara membuat border dinding atau pembatas dinding untuk pajangan. Baik teman-teman, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat border atau garis pembatas yang mengelilingi area tempat kita akan membuat tembok pajangan. Jadi yang akan kita butuhkan adalah kertas asturo seperti ini. Kertas asturo, kemudian kita akan membutuhkan cutter, lalu penggaris besi, kemudian kita akan butuh pensil untuk menggarisi atau apa namanya, ya untuk membuat pola garisnya. Dan supaya meja kita nggak rusak, ini saya menggunakan cutting mat atau papan pemotong yang terbuat dari karet. Jadi supaya mudah memotongnya, ini kertasnya saya lipat dua, kemudian kita bisa bikin jarak. Di sini saya membuat jaraknya 7 cm. 7 cm seperti ini, baru kemudian kita garis 7 cm. Tapi besarnya border ini nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Ini karena temboknya besar, mungkin saya buatnya 7 cm aja biar apa namanya, biar kelihatan. Ini kita garis. Nah, kemudian setelah semuanya kita garis, baru kita potong seperti ini. Ini kita biar lurus ya. Lalu kita potong like this. Hati-hati. Seperti ini. Nah, jadinya nanti akan seperti ini. Ini kita udah punya satu baris. Ini karena temboknya panjang, nanti akan kita sambung di sini. Boleh dengan lem atau dengan what do you call that? Double tape juga boleh. Seperti itu. Coba kita potong lagi ya. Sekarang setelah dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan tembok, sekarang kita akan nempel. Ini saya menggunakan selotip kertas. Kalau pakai selotip kertas nih, insya Allah tidak akan merusak tembok. Kecuali kalau kita pakai lakban, itu catnya bisa terkelupas. Saya pakai yang pendek, habis itu kita giniin. Pakai apa namanya, double tape juga tidak disarankan karena itu merusak tembok. Ini saya bikinnya kayak gini. Di apa namanya, di pinggir-pinggirnya aja, kecil-kecil. So like this. Gitu. Nanti di sisi sebelah sininya juga. Jadi ini nanti kita tempelin semua gini. So, ini kalau sudah sisinya tertempel semua begini, ini akan sudah siap ditempel ke tembok pajangan. Kalau udah, ini kita akan tempel. Ini seperti gini. Di tembok kayak gini. Nah, ini yang bagian sininya belum. Kuku aku kotor. Nah, ini seperti gini. Jadi tembok itu seperti ada pembatas. Gitu. Oke, sekarang kita akan nempel yang bagian bawahnya. Teman-teman, tadi seperti teman-teman lihat, tembok pajangan kita kan ada yang bentuknya memanjang. Nah, itu kertasnya harus panjang otomatis. Nah, karena kertasnya pendek-pendek begini, maka ini kita sambung dulu. Jadi nanti biar sekaligus panjangnya. Nah, kalau saya di sini menggunakan, biasanya pakai lem kertas juga bisa. Nah, di sini saya menggunakan double tape untuk menyambung si kertas ini. Very simple here. Taruh di sini. Baru kalau udah, kalau kita buka, ini abaikan kuku tangan aku yang kotor. Nah, ini baru kita tempel lagi. Nah, jadi sekarang kita punya kertas border yang panjang. Oke. Bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat kartu kosakata. Nah, untuk membuat kartu kosakata yang ditempelkan, di mana anak-anak nantinya akan menulis kata dan juga definisinya, di sini saya menggunakan index card, kayak karton tapi kartonnya sudah bergaris. Tapi kalau tidak ada, teman-teman basically bisa pakai kertas apa aja. Bisa juga pakai karton yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini. Kebetulan ini sudah saya beli, sudah dalam keadaan terpotong. Atau pakai post-it juga bisa, atau pakai karton manila apa aja juga bisa. Penting bentuknya kecil sehingga nanti dapat ditempel di tembok dan tidak memakan banyak ruang. Kemudian teman-teman akan membutuhkan spidol atau pulpen biasa juga bisa. Nah, itu yang teman-teman butuhkan ketika membuat kartu kosakata.
sekarang kita akan mendengarkan bagaimana cara menggunakan dinding kata. Baik teman-teman, ini kalau udah jadi semua border atau pembatas, garis pembatasnya itu sudah ditempel, nih akan seperti ini yang merah. Nah kayak gitu. Ini sebenarnya bisa sampai bawah ya, sampai lantai kalau mau, tapi karena saya nggak kuat jongkok-jongkok, jadi seperti ini. So here is our dinding kata. Ini juga harusnya sampai Z, cuma karena kalau sampai Z itu akan sampai bawah banget. Yang terpenting cara menggunakan dari dinding kata ini ya. Kalau di bahasa Inggris ini saya sadur dari kegiatan Sight Words Wall. Ini yang pertama kita tempel adalah abjadnya dulu, A, B, C, D. Nah, yang pertama kita akan lakukan adalah menempel abjadnya dulu ya. Ini saya tempelkan dari A, B, C, D, E, dan seterusnya. Di awal tahun ajaran mungkin ada beberapa huruf yang katanya tidak terisi, tapi tidak apa-apa. Karena pajangan dinding kata ini adalah pajangan bertumbuh, yang kata-katanya akan bertambah setiap hari. Nah, cara pakainya, ini biasanya disandingkan dengan novel kelas, atau buku cerita yang sedang dibacakan oleh guru, atau artikel koran yang dibacakan oleh guru. Jadi misalnya, guru sedang membaca artikel tentang simbiosis mutualisme, atau guru sedang membaca sebuah buku non-fiksi yang isinya tentang bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan. Kemudian guru mengumpulkan beberapa kata penting terkait bagian-bagian tumbuhan ini. Kemudian kata-kata penting itu diberikan ke siswa. Siswa kemudian mencari artinya. Lalu arti kata dan kata yang dicari dituliskan di selembar kertas kecil. Kalau ini saya menggunakan index card. Nah, misalnya ini ya, di tanggal 5, kita lihat di tanggal 5 Januari 2022, seorang siswa menuliskan kata akar. Karena ini yang dicari adalah A. Lalu kita tempel dia di bawah abjad A. Abjad A, di bawahnya kita tempelkan kartu kata yang sudah ditulisi sebuah kata berawalan huruf A. Lalu di kartu kata tersebut juga tertulis arti dari kata yang dicari. Misalnya di sini adalah kata akar. Siswa tersebut kemudian menuliskan arti kata akar. Lalu keesokan harinya, guru membaca artikel yang berbeda. Misalnya, guru membaca artikel tentang siklus air. Lalu guru menuliskan kata awan. Lalu siswa mencari arti kata awan. Setelah siswa mencari arti kata awan, kemudian dituliskan di selembar kertas atau kartu kata, lalu dia tempelkan. Nah, ini misalnya yang saya tempel di sini adalah ada anak namanya Siti Hawa, di tanggal 6 Januari 2022 dia menuliskan kata awan, lalu artinya adalah kumpulan air dalam bentuk padat yang melayang di langit. Lalu keesokan harinya ada siswa yang berbeda menuliskan kata berawalan huruf A lainnya. Kata yang di sini tulis anoa. Lalu kata anoa dicari artinya, kemudian dituliskan di selembar kartu kata. Baru dia tempelkan di dinding kata ini. Gitu ya. Jadi ini terus bertambah setiap hari. Apakah semuanya harus huruf A? Tidak selalu. Tidak selalu harus huruf A. Bisa jadi di tanggal yang sama ada anak yang menuliskan kata yang berbeda. Misalnya ini di tanggal 7, ada satu anak menuliskan kata anoa. Lalu di tanggal 7, ini ya lihat ya, anak yang bernama Dewi Surtikanti kemudian menulis kata babi rusa. Kita cari lagi misalnya tanggal 6. Tanggal 6 misalnya ini ada anak namanya Karna, dia menulis kata akar. Lalu di tanggal 6 juga ada anak bernama Surya yang menuliskan kata cacing tanah. Lalu ada lagi di tanggal 6 Januari juga ada anak lain yang menulis kata dahaga. Gitu ya. Sama juga di tanggal 7. Di tanggal 7 Januari ada anak bernama Arun yang menuliskan kata elegi. Atau ada anak lain di tanggal 7 yang menuliskan kata berawalan huruf G. Geografi oleh Roshan. Artinya geografi cabang ilmu yang mempelajari tentang bumi. Seperti itu. Jadi misalnya kita lihat lagi ada kata misalnya kata kabinet. Kata kabinet dituliskan oleh Arun. Kata kabinet berawalan huruf K. Kabinet artinya dewan atau badan pemerintahan yang terdiri atas para menteri. Sore tanggal 18 ya, 18
Kemudian ada lagi kah yang tanggal 18? Iya pasti ada gitu ya, nanti bisa anak lain yang menuliskan gitu. Nah ini contohnya. Jadi dalam satu hari bisa beberapa anak yang mencari kata dan arti kata tertentu yang berawalan huruf apa saja yang ditugaskan oleh guru gitu. Oke, baik, itu adalah bagaimana cara penggunaan dinding kata sebagai salah satu media ajar untuk mengajarkan kata atau studi kata. Ini termasuk ke dalam bagian studi kata di literasi berimbang. Apa pentingnya studi kata untuk peningkatan kemampuan literasi siswa? Nah, sebenarnya apa sih pentingnya studi kata ini? Gitu. Kalau misalnya kata-kata ini diberikan di awal sebelum guru membacakan sebuah cerita atau sebuah novel, maka anak-anak akan sedikit mendapatkan gambaran, oh nanti guru saya akan membaca tentang topik ini kayaknya nih, karena kata-katanya yang kita bahas di pagi hari adalah kata-kata yang terkait dengan bagian tumbuhan. Kayaknya guru saya akan membahas tentang bagian tumbuhan. Nah itu seperti menyiapkan otak anak atau building background knowledge, supaya anak lebih siap dalam belajar topik yang akan diberikan oleh gurunya. Lalu kalau misalnya kegiatan dinding kata ini dilakukan di akhir pembelajaran, ini berguna juga. Berguna untuk mereview apa yang sudah diajarkan oleh guru. Gitu ya. Nah ketika anak memiliki lebih banyak perbendaharaan kata dan juga artinya, ini tentunya akan berpengaruh kepada kemampuan menulis dari siswa kita. Gitu. Baik. So that will be kegunaan dari dinding kata sebagai salah satu media ajar untuk mengajarkan kegiatan membaca, menulis, dan berbicara. Oh, bagaimana menggunakan ini untuk berbicara? Iya, sebelum kartunya ditempel misalnya, kita bisa meminta anak untuk mempresentasikan kata yang sudah dia cari dan juga sudah dia tahu artinya. Baik teman-teman, sekarang waktunya kita mereview kembali kegunaan dari dinding kata. Apa saja sih kegunaan dinding kata? Iya, benar sekali. Dinding kata berguna untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Baik teman-teman, seperti kita ketahui, keterampilan literasi terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Ketika kita meminta siswa mendengarkan sebuah cerita atau sebuah artikel yang dibacakan guru, maka kita akan melatih siswa bagaimana cara menyimak yang baik. Kemudian, setelah siswa diperdengarkan dengan bacaan atau teks, guru akan mengumpulkan beberapa kata-kata yang dianggap penting untuk siswa ketahui. Ketika siswa mencari arti kata dari kamus atau dari website, maka ini akan melatih keterampilan membaca siswa. Setelah siswa menemukan arti tertentu dari sebuah kata, kita dapat meminta siswa untuk mempresentasikan apa yang sudah mereka cari dan apa yang sudah mereka ketahui terkait arti kata yang mereka temukan. Ini melatih keterampilan berbicara siswa. Nah, in the long run, nantinya ketika siswa sudah mengetahui banyak sekali arti kata-kata, maka ini akan dapat digunakan siswa dalam kegiatan menulis. Biasanya, saya akan meminta siswa untuk menuliskan beberapa kalimat dengan menggunakan kata-kata yang sudah mereka ketahui artinya. Untuk siswa yang lebih advance, siswa dapat diminta untuk membuat teks pendek atau karangan dengan menggunakan kata-kata yang mereka sudah bahas di dinding kata. Baik teman-teman, demikian sharing saya mengenai penggunaan dinding kata untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa di sekolah dasar level kelas atas, kelas 4, 5, dan 6, dan juga siswa-siswa di level sekolah menengah pertama. Kegiatan membahas dinding kata ini dapat digunakan pada pelajaran bahasa Indonesia maupun pelajaran bahasa Inggris. Semoga apa yang telah teman-teman semua dengarkan di siang hari ini dapat memberikan manfaat jangka panjang, baik untuk teman-teman sebagai guru maupun untuk siswa-siswa kita di kelas. Sebelum saya tutup sesi sharing hari ini, buat teman-teman yang belum subscribe, monggo ya silakan diklik tanda subscribe, klik tanda lonceng, tanda like, comment, dan share link video ini kepada rekan-rekan guru yang lain. Sekali lagi, terima kasih atas kesediaan teman-teman semua
telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sharing saya hari ini tentang strategi menggunakan dinding kata untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Evi Sayono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.